Papua dan Indonesia, peran Frans Kaisiepo yang jarang dibahas. Kita sering melihat uang 10.000, tapi jarang sekali banner-banner memahami pesan di baliknya. Di sana ada wajah seorang tokoh Papua, Frans Kaisiepo. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol persatuan. Bagi yang lain, ia bagian dari bab sejarah yang masih terus dibicarakan. Pertanyaannya bukan, siapa yang benar? Pertanyaannya adalah, seberapa dalam kita memahami sejarahnya? Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, tidak semua wilayah langsung bergabung. Papua berada dalam situasi berbeda. Belanda masih mempertahankannya. Di tengah situasi itu, muncul berbagai aspirasi. Ada yang ingin Papua berdiri sendiri, ada yang ingin bergabung dengan Indonesia. Frans Kaisiepo berada di barisan yang mendukung integrasi dengan Indonesia. Ia menyuarakan nama Irian dan aktif dalam forum-forum politik sejak ke 1946. Ini fakta sejarah, namun fakta lain juga ada. Situasi politik saat itu sangat dipengaruhi dinamika internasional. Tahun 1960-an adalah masa Perang Dingin. Papua bukan hanya wilayah biasa, ia punya posisi strategis dan sumber daya besar. Perjanjian New York 1962 melibatkan Indonesia, Belanda, dan pengaruh Amerika Serikat melalui PBB. Lalu ada Pepera 1969 yang menjadi penentu status Papua. Secara resmi, hasilnya menyatakan Papua memilih bergabung dengan Indonesia. Namun dalam kajian sejarah modern, proses tersebut sering menjadi bahan diskusi akademik, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami konteksnya. Frans Kaisiepo kemudian menjadi gubernur Papua. Artinya, ia bukan hanya simbol, ia berada di dalam sistem pemerintahan. Disinilah pertanyaan kritis muncul. Seberapa besar peran individu dalam arus politik global? Apakah keputusan sejarah murni suara rakyat? Ataukah kombinasi antara idealisme, diplomasi, dan geopolitik? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar dalam kajian sejarah dan justru menunjukkan kedewasaan berpikir. Ketika wajah Frans Kaisiepo dipilih untuk uang 10.000, itu adalah simbol kuat. Simbol bahwa Indonesia mengakui kontribusi tokoh asli Papua. Simbol bahwa sejarah integrasi adalah bagian dari narasi nasional. Namun, simbol selalu punya lapisan makna. Ia bisa menjadi penghormatan. Ia juga bisa menjadi pesan kebangsaan. Dan keduanya tidak harus saling bertentangan. Sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang. Ia tentang memahami bagaimana keputusan besar dibuat. Frans Kaisiepo adalah bagian penting dari perjalanan Papua dalam Indonesia. Menghormatinya tidak berarti menutup ruang diskusi, karena bangsa yang kuat bukan bangsa yang menolak pertanyaan, melainkan bangsa yang berani membicarakannya dengan dewasa. Sekarang, ketika kamu memegang uang 10.000, apakah kamu hanya melihat nominal atau melihat sejarah panjang yang membentuknya? Silakan tulis pendapat Anda dengan tetap menghormati perbedaan.